Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rewindari dengan NIM 22222401005. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, kelas 2C. Kali ini saya akan membahas tentang fonem. Fonem dalam bahasa Indonesia itu adalah satuan bunyi terkecil yang bisa membedakan makna kata. Misalnya pada kata malu dan lalu. Nah, pada kata malu dan lalu hanya beda M dan L. Nah, M dan L ini membedakan makna kata dari malu dan lalu. Dalam bahasa Indonesia, fonem dibagi menjadi dua. Yang pertama ada vokal dan yang kedua ada konsonan. Nah, kalian mau tahu dalam konsonan dan vokal ada apa aja? Dan bagaimana sih cara membunyikannya? Ayo tonton terus videonya. Yang pertama ada fonem A. Nah, vokal ini dibentuk dengan bagian tengah lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Jadi A, A. Contohnya aku. Lalu yang kedua ada fonem I. Nah, vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping dan giginya nampak. I, I. Contohnya pada padi. Nah, yang ketiga ada fonem U. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju dan agak membundar serta ke belakang lidah agak meninggi. Contohnya U, upah, U, upah. Yang keempat ada fonem E. Nah, vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan tetapi agak lebih rendah daripada untuk vokal I. Nah, vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak terlentang dan tidak juga membundar. Misalnya pada tape, tape, tape. Nah, yang terakhir ada fonem O nih teman-teman. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membundar serta belakang lidah agak meninggi, tetapi agak lebih rendah dan kurang bundar daripada U. O, O, obat. Lalu pada konsonan terbagi lagi menjadi beberapa konsonan. Yang pertama ada konsonan bilabial. Nah, konsonan bilabial ini konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, dan M. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah itu saling bertemu. P, B, M. Lalu yang kedua ada konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Jadi gigi atas dan bibir bawah. Contohnya ada F dan V. F, V. Selanjutnya ada konsonan apikodental. Nah, konsonan apikodental ini konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Jadi lidahnya ikut bermain gitu. Jadi ada T, D, dan N. T, D, dan N. Lalu ada konsonan apiko-alveolar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator yang menyentuh atau mendekati alveolus. Jadi dia ada di belakang gigi yang sini. Bunyi yang dihasilkannya ada S, Z, R, dan L. Jadi dia menyentuh alveolus yang di belakang gigi itu dan menyentuh gusi. Kemudian konsonan palatal atau laminopalatal, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh tengah lidah yang dia tuh gak ke langit-langit dan juga tidak ke gusi. Jadi dia berada di tengah nih. Dan gigi atas dan gigi bawah itu saling membuka. Contohnya C, J, dan Y.
Lalu ada konsonan velar atau dorsovelar. Nah, konsonan ini dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dengan langit-langit lembut. Sebagai artikulasi belakang lidah nih, di tengahnya nih, A, itu dia menyentuh langit-langit. Contoh yang dibunyikannya itu ada K, K, G, dan X. Lalu yang terakhir ada konsonan laringal. Nah, konsonan laringal ini dihasilkan dengan udara keluar melalui laring tanpa banyak bantuan dari lidah ataupun bibir gitu. Ciri khasnya itu ada di pita suara, bukan dari mulut bagian atas. Nah, bunyi yang dihasilkan hanya H, H. Nah, itu dia fonem-fonem yang dapat saya jelaskan, bagaimana cara menghafalkannya dan bagaimana pembentukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.